Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعبادة أولياء المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Yang sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan merenungi apa yang hari ini muslimin alami. Dulu Al-Quran Karim diturunkan oleh Allah tentu punya tujuan di mana kezaliman ini hilang dari alam semesta, di mana kejahilian yang telah meliputi dunia ini dihilangkan dengan risalah kebenaran. Kebodohan dan gelapnya dunia diterangi dengan ilmu dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam yang gelap, yang sempit, malam itu menjadi terang benderang, menjadi luas sepanjang mata memandang dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat yang menjadi simbol pertama hilangnya kebodohan zaman. Sehingga benar tidak butuh waktu lama dengan turunnya Iqra di awal, kemudian dalam hanya 23 tahun ke depan Islam mampu tampil ke tengah-tengah zaman. Panduannya hanya satu, Quran. Tidak ada bacaan-bacaan dan referensi yang bertumpuk-tumpuk seperti kita saksikan hari ini untuk membangun sebuah peradaban. Al-Quranlah yang mereka pegang. Di awal-awal para sahabat membawa risalah kebenaran, merubah seluruhnya. Yang tadinya mereka hina, mereka tidak dianggap apa-apa oleh Romawi, oleh Persia, sebelah barat dan sebelah timur. Sementara mereka adalah manusia-manusia yang tidak diperhitungkan kondisi keberadaannya. Bangsa Arab adalah bangsa yang carut-marut, tercapik-capik peradabannya, bahkan untuk sampai pada satu kepemimpinan mereka tidak bisa. Sehingga kepemimpinan itu ada di raja-raja kecil yang mungkin sekelas RT RW, dan kalau mereka berkonflik berdarah-darah bisa habis satu generasi, tidak bisa disatukan. Sementara peradaban barat timur dengan satu kekuatan besar, dengan Quran mereka tampil kemudian menutup barat dan timur. Bahkan ada satu penaklukan yang mereka datang ke Persia, beberapa kekuatan ratusan, kemudian oleh Raja Persia, kalian ini orang Arab, datang dengan baju yang compang-camping, berdebu, kotor. Kalian ini disuruh oleh siapa? Muhammad.
kamu pulang, nanti saya bayar. Berapa jumlah kalian? Nanti kami bekali, kasih baju baru, seragam. Bayangkan, tentara Muhammad seragam aja tak punya. Pedangnya lihat udah usang, sudah mau dibayar beberapa keping dirham. Ada yang menyebut 10 sampai 12 dirham. Kira-kira 1 dirham itu berapa? 13 dirham itu ditawarkan untuk pulang. Itulah harga sahabat di mata dunia saat itu. Padahal apa? Dia datang jauh-jauh dari Arab ke Persia, ke Romawi. Kami datang ke sini ingin mengeluarkan kalian dari kezaliman. Mau dibayar berapa? Dibayar dengan harga yang murah, dianggapnya mereka nyari uang. Dianggapnya mereka mau nyari baju seragam. Subhanallah. Ini sahabat-sahabat itu sampai rela mereka mati dikubur, sebagian besar tidak di Madinah, menyebar ke seluruh dunia. Tujuannya hanya satu, di mana dunia ini terang benderang dengan kebenaran. Dan Al-Quranlah bekal mereka. Al-Quranlah yang memulai itu semua. Maka fakta tentang Al-Quran itu, dia merubah zaman. Tidak ada satu kitab pun yang dibaca kemudian merubah pembacaan. Bahkan yang ajaib, yang baca tidak ngerti apa yang dia baca, berubah. Apalagi kita orang bukan Arab, yang kadang-kadang apa yang dibaca tidak mengerti apa yang dia baca, pesannya apa. Tapi itulah Quran, ijaz, dia merubah. Tidak ada satu buku manapun yang dia bisa mewarnai pembacanya, padahal pembacanya nggak ngerti apa yang dia baca. Al-Quran. Dan ini kitab yang paling luas dibaca oleh dunia. Tapi selain itu, ada fakta sebaliknya. Buku kitab yang paling banyak dibenci oleh para pembencinya, Quran, yang hari ini sampai muncul istilah fobia dengan Quran, fobia dengan Islam. Mereka khawatir dengan kemunculan generasi-generasi ini. Kalau di Australia besar sekali kaum yang kita sebut dengan fobia. Di Amerika, Prancis, Swedia, dan sebagian besar Eropa. Apalagi sekarang ini umat sudah terbuka, sehingga ketakutan-ketakutan yang disebarkan oleh musuh-musuh itu justru menyadarkan mereka dan membuka apakah benar begitu. Dan di Eropa, selain pembencinya luar biasa, kebencian yang tinggi sampai ujung, tapi mereka juga mulai terbuka, mulai menggunakan pikiran jernihnya. Mulai banyak belajar Al-Quran yang ke depan, apa yang diprediksi oleh masyayikh Syekh Qaradawi menyebut bahwa Eropa kalau dulu
disebarkan Islam dengan penaklukan dan futuhat ke depan Eropa dibuka dengan ilmu pengetahuan, dengan bacaan. Nah, sekarang kita lihat kalau Quran itu merubah, bagaimana kondisi umat hari ini? Ternyata justru kalau iman kita menyebut bahwa Quran ini menghilangkan kezaliman, zaman hari ini justru bumi dipenuhi dengan kezaliman. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, sumatakun mulkan awon, sumaya fawaidah syariat faha, sumatakun mulkan jabarian, sumaya fawaidah syariat faha, sumatakun khilafah ala minhajin nubuwah. Dan dari hadis yang panjang ini kita disepakati ada di fase di mana sumatakun mulkan jabarian, kezaliman yang menenggelamkan bumi, di mana muslimin kondisinya paling buruk. Sekarang kita sepakati dulu, kita ini baik atau buruk kondisi umat sekarang. Halo, sepakati dulu. Setuju, baikkah, maju atau mundur kita ini? Maju dari mana, mundur dari mana? Harus jelas ukurannya. Kalau Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, tsumma alladhi yalunahum, tsumma alladhi yalunahum, sebaik-baik zaman-zamanku, kemudian setelahnya, dan setelahnya itu berarti levelnya di bawahnya, setelahnya dan setelah. Zamanku sahabat itu masih, zamanku tabi'in, setelahnya tabi'in, setelahnya lagi atba'ut tabi'in. Rasulullah diam untungnya sama situ. Nah, kalau dilanjutkan tentu setelahnya. Berarti yang kalau setelahnya zaman terburuk, zaman yang mana? Yang hari ini kita hidup. Benar ya? Zaman terbaik zamanku, kemudian setelahnya. Karena zaman setelah kita belum ada zaman. Sehingga zaman terburuk kalau diranking adalah zaman hari ini. Di mana Quran? Dan itu kalau kita bandingkan dengan intern umat Islam zaman Nabi hingga sekarang, itu ukuran keburukan dan kemundurannya. Khairul quruni qarni tsummalladzi yalunahum. Itu satu. Sekarang kita lihat eksternal, kalau tadi internal. Kita bandingkan, karena mundur atau maju harus jelas pembandingnya. Bandingkan dengan eksternal umat di luar Eropa atau di sebelah timur, Amerika, Rusia, Cina, Korea, itu bangsa-bangsa hari ini penguasa dunia. Sementara Muslim, Arab yang paling besar hancur seluruhnya. Irak, Aljazair, Tunisia, Libya, Suriah, Yaman, Lebanon. Kalaupun ada yang hari ini sebagai pemenang tampil, Iran yang didesak-desuskan, itu kan Syiah. Islamnya Islam bid'ah. Terus mana Sunni? Sunni semua hancur.
begitu tampil Islam Syiah. Di mana Quran yang katanya benar menyelamatkan manusia dari kezaliman, yukhrijakum minadh dhulumati ila nur, pada cahaya yang terang benderang. Quran harusnya merubah itu semua. Terus yang salah yang mana? Qurannya kah? Padahal Quran yang kita baca sebagaimana Quran yang Umar bin Khattab baca, yang dibaca oleh Abu Bakar, Utsman, Umar bin Abdul Aziz. Coba umat hari ini sudah sesuaikan dengan Al-Quran dan visi misi besar Quran dia diturunkan. Itu harusnya menjadi renungan. Kalau memang Quran ini tidak pernah berubah sampai kapanpun, kenapa output hasil zaman berubah? Berarti bukan Qurannya, siapanya yang tidak match, yang tidak ketemu yang mana? Kalau Quran dari dulu, nah Quran ini punya rumus-rumus perubahan yang harus ditapaki oleh muslimin. Dan ternyata jangan-jangan kita ini seperti umat-umat yang dulu pernah dihinakan dan dihukum oleh Allah dengan kerendahan dan kehancuran. Dan kenapa umat dihukum? Dulu Yahudi pernah dihukum, dulu Nasrani pernah dihukum. Yahudi itu pembawa risalah. Sebelum dia disebut Yahudi, mereka Muslim juga. Kenapa disebut Yahudi, disebut Nasrani? Karena mereka dikeluarkan dari kebenaran yang mereka dulu muslimin, karena pengikut nabi-nabi. Kenapa mereka dihukum oleh Allah? Yahudi, sebagaimana kezaliman mereka. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Mereka melakukan dan makar mereka masif, sistematis, sehingga Allah cabut kemuliaan risalah ini, dan Yahudi menjadi umat yang paling buruk di dunia manapun dia tidak diterima. Kemudian risalah dicabut, kemuliaan itu diserahkan kepada Nasrani. Nabi-nabi Yahudi berderet semua, tentu dari nenek moyangnya. Yahudi punya bapak namanya Israel, maka mereka menisbatkan hari ini bangsa Israel, Yakub alaihissalam. Kemudian Yahudi, Yahuda, Yusuf, nanti Sulaiman, Daud, Musa, itu semua bangsa-bangsa Yahudi atau keturunan Israel. Tapi nabi-nabi mulia itu kemudian harus kehilangan risalah besar mereka dari keturunan mereka, karena keturunan mereka membuat makar kezaliman. Dan bangsa Yahudi, bangsa yang paling buruk di seluruh dunia. Di masa-masa klasik kuno, ada dihancurkan di masa Nebukadnezar, dihancurkan nanti di masa modern lagi oleh Hitler. Sebelumnya lagi mereka diusir dari bangsa Romawi. Kemudian mereka mendekat dengan muslimin,
di Madinah di masa Rasulullah mereka aman, tapi ternyata mereka tetap membuat makar. Maka diusir dari Madinah, dari benteng Khaybar dan seterusnya. Nah, kemudian diberikanlah risalah Allah kepada Nasrani. Ternyata Nasrani sama melakukan kezaliman. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Malah mereka menyebut kezaliman yang lebih dan sama saya kira dengan Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Sebagaimana Yahudi mengatakan begitu, ternyata Nasrani juga mengulang Yesus anak Allah. Allah dilahirkan oleh seorang perempuan, Maryam alaihissalam. Itu semua kedustaan. Maka mereka dihukum oleh Allah dan risalah itu diberikan kepada bangsa Arab. Nah, Quran merubah bangsa yang tidak berperadaban, yang gersang rotan tidak berpenghidupan, menjadi bangsa besar. Dan ternyata bangsa Arab hari ini hancur lebur. Di Palestina mungkin 2 juta Muslim di negeri itu, 1,5 juta di Gaza khususnya, tapi 12 juta yang lain tercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Dan itu bangsa Arab yang paling hina. Mereka berjuang dengan Quran. Mereka yakin akan menang. Dan begitu keteguhan iman dengan Quran mereka. Tapi bangsa-bangsa yang lain menikmati dunia, Saudi, Qatar, Kuwait, itu semua Bahrain, mereka menikmati dunia, tidak pernah menolong saudaranya Palestina. Bahkan Palestina dianggap bukan bagian dari bangsa mereka. Subhanallah. Justru kalau kita lihat hari ini Muslim yang menang, yang sesuai dengan Quran, justru bangsa Gaza. Sementara Arab-Arab yang lain telah meninggalkan Quran dan visi besarnya. Mereka justru terhinakan oleh Yahudi. Hanya bangsa Palestina yang tidak mau tunduk di bawah kaki kekuasaan Yahudi. Sementara selain mereka, Muslim yang lain, nah, ada apa dengan Muslimin? Kenapa dihukum begitu? Kita lihat kezaliman yang dilakukan oleh Muslimin hari ini. Kita pernah baca data 73% Muslim Indonesia saja oleh Kemenak disebut tidak tahu huruf Al-Quran. Buta baca tulis huruf Quran 73%. Boleh apa enggak? Berapa yang bisa baca? 27 saja. Itu baru data kasar. Ada data yang lebih mengejutkan. 58% guru Quran tidak bisa baca Quran dengan benar. Tapi kalau itu dilihat negatifnya, tapi dilihat positifnya, dari sisi yang lain, alhamdulillah 58% masih ada yang mau ngajar Quran meskipun belum bisa membaca secara benar. Alhamdulillah. Sekarang kita ini ngajar Quran enggak? Nah, itu yang lebih menyesakkan dada. Kalau 58% guru PAI, guru bahasa Arab, guru PAI disebut tidak bisa membaca Quran
dengan benar, alhamdulillah masih ada yang mau ngajar PAI. Sementara kita ternyata bukan bagian dari itu. Sudah nggak bisa, tidak mau mengajarkan, tidak mau belajar. Mana yang lebih menyesakkan dada? Data-data itu atau realita yang sesungguhnya? Itu data yang paling dasar. Dengan kitabnya saja mereka buta. Terus yang sholat hanya 38%. Yang mulai membuat kajian dihitung dengan survei segala macam, 38% yang sholat. Yang ke masjid hanya 2%. Yang ke masjid hanya 2%. Boleh atau biasa saja. Kalau itu dianggap biasa saja, yaitu mungkin karena itulah Allah hukum muslimin sekarang. Karena kita muslimin telah meninggalkan masjid, kira-kira wajar nggak kalau masjid muslimin diserahkan kepada Yahudi? Masjid Al-Aqsa itu masjid kita. Coba kalau masjid ini diblokir oleh bangsa Konoha, kita nggak bisa masuk sini. Kita yang bangun, kita yang ngurus, kita yang apa yang akan dilakukan, Pak? Masjid Al-Falah disegel, dijaga oleh militer. Namun bagaimana dengan masjid itu, masjid Masjid Aqsa? Tapi masjid biasa, ya. Itu bukan masjid kami, urusan mereka. Nah, ini semua karena ternyata Quran tidak mendatangkan perubahan. Maka kita harus membuat rumus bahwa agar Quran ini merubah kondisi, itu setidaknya ada 5 level yang harus ditapaki oleh semua muslim. 5 rumus inilah kalau kita tapaki, ini akan merubah kondisi muslimin. Yang pertama tentu adalah Quran memerintahkan untuk Iqra. Apa Iqra? Sekarang tanggal berapa? Hijrah, Syawal. Berapa? Bingung kan? Nah, berapa ya? Semua kita bingung. Kalau saya buka mushaf saya, ini saya membaca surah An-Naba. Itu artinya sekarang tanggal 30. Kalau yang meyakini Syawal 30 hari. Karena saya sudah membaca surah An-Naba tadi sebelum bangun. Nah, 30 hari sudah baca Quran belum? Mana yang kemarin khatam Quran berkali-kali ke Ramadan? Mana yang kemarin tadarusan sampai keluar malam-malam suaranya terdengar? Mana tuh yang semua hilang? Iqra, kalau level ini saya kira semua kita sudah ya baca tidak seberapa, tapi
kita yakin bahwa al-iman bil ajar, dengan qiraah, mengimani bahwa membaca Quran itu mendapatkan pahala. Tilawah, membaca itu level paling rendah. Yakin nggak membaca dapat pahala? Nah, level itu sudah benar. Tapi sudahkah kita sampai di level yang pertama ini? Ternyata kita pun masih di bawah itu. Kenapa? Banyak yang tidak baca juga. Baca nanti setahun sekali. Ramadan itu pun nggak hatam juga. Ini masih dominan. Sehingga kalau Quran tidak dibaca, bagaimana mau berubah? Nggak akan pernah mendatangkan apapun. Quran ini bukan untuk dicetak, bukan untuk hias di dinding-dinding buat ornamen, bukan untuk jimat. Asal ada kesurupan dibacakan Quran, bukan hanya untuk yasinan, tapi Quran terus sampai level kedua. Apa level kedua? Setelah dibaca harus melahirkan ilmu. Iqra. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan bismillah. Baca dengan bismillah. Apa yang dibaca? Makanya jangan-jangan karena Quran tidak menyebut baca ini tulisan dengan bismillah, baca ini Quran dengan bismillah, baca ini. Yang baca kan tulisan biasanya. Tapi kenapa tidak disebut Iqra? Apa? Bismillah. Tapi Quran menyebut Iqra tanpa ada objek yang dibaca, supaya kita tahu bahwa membaca ini akan melahirkan perubahan besar sehingga tidak dibatasi baca apapun. Nah, Quran ini harus melahirkan petunjuk, al-ilm, hudan lil muttaqin. Kalau ada petunjuk dari Quran yang kita baca, maka sampailah level yang ketiga. Nah, sekarang level kedua ini semakin jauh dari kita. Membaca alif lam mim. Apa petunjuknya? Alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Apa petunjuknya? Tidak ada petunjuk yang kita pahami. Nah, ini pentingnya sampai kepada tafsir, tadabbur, al-fahm, sehingga melahirkan atau menuntut masuk ke perasaan. Jadi Quran ini harus hidup, menggerakkan. Quran ini mewarnai pikiran dan perasaan, sehingga alif lam mim, orang yang jernih pikirannya, dia akan paham apa yang maksud. Dzalikal kitabul la raiba fi. Dia akan melahirkan ilmu-ilmu. Jadi kalau sudah dapat ilmu, maka level ketiga selanjutnya adalah tunduk kepada petunjuk. Kalau orang tidak mau tunduk, ada petunjuk, ya dia merasa tidak butuh petunjuk. Ini jalan ke Bakahuni, ini jalan ke Palembang, ini jalan ke, dan dia nggak mau ke Bakahuni, nggak ke Palembang. Ada fungsinya nggak itu petunjuk? Dia mau sawah. Petunjuk itu hanya bermanfaat bagi mereka yang tunduk dan membutuhkan petunjuk. Ini jilbab, tutup aurat, orang nggak butuh, ngapain? Nah, petunjuk itu
harus sampai level kita al-khudu' wal inqiyad wa taslim. Sepenuhnya kita harus tunduk di bawah Al-Quran. Petunjuknya apa? Ini halal, silakan ambil. Ini haram, jangan dekat-dekat, jangan coba-coba. Ini larangan, jangan lakukan. Kerjakan, ini perintah, kerjakan. Hari ini muslimin sudah sampai level itu, semakin jauh. Yang keempat, harus sampai menjadi hamlur risalah, membawa beban risalah yang sama seperti Rasul punya beban. Kenapa Rasul itu diutus? Untuk apa kira-kira? Sekarang Nabi nggak ada. Siapa kira-kira yang akan menyebarkan inilah? Yang akan mengajarkan ini semua? Ada 73% yang bisa baca Quran karena tidak ada yang merasa bahwa saya punya beban risalah, bukan hanya untuk saya, tapi untuk generasi setelah ini. Siapa yang akan mengajarkan Quran, menjadi dai, ustaz, menjadi rasul? Nah, ini level yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, setelah hamlul risalah dia harus menjadi rijalul Quran, jadi pejuang, pembela Quran. Jadi Quran ini bukan turun di awang-awang kosong, tapi dia butuh rijal, butuh perantara seperti Jibril membawa Quran. Muhammad kemudian setelah Jibril, ini kamu bawa lagi. Kemudian disampaikan lagi kepada para sahabat. Kemudian disampaikan lagi murid-muridnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama semua. Sampai hari ini kita bisa merasakan Quran. Kalau bukan mereka semua, lah berhenti di kita. Kita sudah bisa baca Iqra 6. Nggak mau ngajar Iqra 5. Cukup. Nggak mau lagi meningkatkan kapasitasnya sampai pada level itu. Semua harus dilalui oleh semua muslimin. Nah, kalau ini level-level ini sudah ditapaki, pasti zaman ini akan kembali kepada muslimin. Peradaban ini akan kembali muncul muslim. Dan itu ternyata justru dilakukan oleh Iran, yang mereka membangun negara dengan bangganya. Apa negara namanya? Pasti Republik Islam Iran. Coba, Republik Islam Iran. Dan dia tidak bergantung kepada Yahudi, tidak bergantung kepada Amerika, bahkan di embargonya berputar. Sementara negeri Islam yang lain masih bergantung kepada musuh-musuh Islam sendiri. Maka Allah justru munculkan supaya mana yang sunni-sunni katanya ini, coba kembali kepada risalah yang benar. Ingat bahwa Quran jangan difahami sebagai tulisan, suara, tapi Quran ini harus menggerakkan. Quran ini harus hidup. Kalau Quran menyebut Ibrahim, ditulisan itu semua. Bahkan ada yang kamu baca ini, kamu sebut ayat ini, surah ini, maju 10 halaman, mundur lagi 10 halaman, ya bisa, oh Al Quran. Bukan itu, bukan hanya suara Quran, bukan hanya itu di lomba-lomba terus diapresiasi, bagus. Mencetak Quran wakaf, dari pahala siapa yang wakaf, setiap kali dibaca oleh yang membacanya, yang mewakafkan akan dapat. Emang itu Quran? Enak bener, saya wakaf, ya tidur dapat pahala terus. Bukan begitu Quran ini. Ibrahim, Musa, ada lagi Yusuf, itu semua ditampilkan sebagai inspirasi yang harus hidup kembali.
bolehlah namanya fulan, tapi di dalamnya adalah pribadi-pribadi Ibrahim, Musa, pejuang, ini Yusuf. Itu semua fungsi Al-Quran harus hidup dan dihadirkan sosok-sosok itu kembali. Kalau disebut Fir'aun, malah kita jadi pengikutnya Fir'aun. Harusnya itu dari gambaran. Ini loh musuh, ini iblis, ini. Nah, sekarang ini terbolak-balik. Nah, maka tidak ada jalan lain kecuali kita ini baca, pahami, tadaburi, lahirkan ilmu, tunduk kepada petunjuknya, ajarkan kembali, kemudian bela. Dengan itu maka Quran akan mendatangkan perubahan. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Okay. Terutama di kata tunduk. Kalau kita ini akan gabungkan dengan itu surat Al-Kautsar ayat kedua, itu yang menyebutkan manusia itu kan harus sholat, dan setelah itu melakukan sesuatu yang sama dengan itu. Nah, apa maksud yang sama dengan surat Al-Kautsar? Fasholli li rabbika wanhar dan inhar. Nahara yang haru artinya menyembelih unta, berkurban. Fasholli li rabbika, sholatlah untuk Rabbmu, wanhar, kemudian berkurban. Nah, ini konsekuensi dari iman. Disuruh sholat, sholatnya pun harus li rabbika. Kenapa? Karena surat sebelumnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada orang di luar sana sholatnya kepada berhala, sholat kepada muslimin, fasholli li rabbika, sholat wanhar. Itu nahara yang haru, perintah menyembelih kurban dalam bentuk unta. Nahara yang haru itu menyembelih leher unta. Nah, konsekuensi daripada ketundukan itu melahirkan konsekuensi selanjutnya, berkurban. Berkurban yang paling dasar di ayat itu harta berupa menyembelih hewan kurban. Tapi diluaskan untuk semua agama ini menuntut pengorbanan yang lebih luas. Seluruhnya bisa dipahami sebagai pengorbanan. Kita ini mengorbankan apa kalau subuh ini? Datang di masjid mengorbankan apa? Kasur, selimut, mengorbankan tidur. Nah, ini semua itu bisa diluaskan. Itu ketundukan dan pengorbanan. Apa yang mau kita korbankan untuk Islam, untuk Quran, untuk perjuangan risalah Allah SWT. Yang difahami, berislam ini hanya untuk satu. Apa yang saya dapat, yang didapat masuk surga, tapi dia tidak mau mempersembahkan. Beragama ini mau untuk mempersembahkan diri kepada Allah SWT. Yang dipikir apa yang saya dapat dari agama, semua. Sholat apa yang saya dapat, baca Quran apa yang saya dapat, sedekah apa yang saya dapat. Bahkan Islam saya ini yang saya dapat apa? Ya surga. Sementara level yang para ulama, para pejuang ajarkan, saya ini akan berkorban dan melakukan apapun yang Allah SWT perintahkan. Jihad, apa yang didapat dari jihad? Jangan pikir saya masuk surga, tapi ini pengorbanan saya kepada agama. Infak, ini pengorbanan saya kepada agama. Saya sujud, ini pengorbanan saya kepada agama. Kan begitu.
yang harus dipikir. Jangan saya sholat dapat apa, saya masjid dapat apa. Kalau itu yang dipikir, yaitu orang kafir berpikir seperti itu, seperti pikiran transaksional. Allah. Ya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.